Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Sukma Melati dengan NIM 0550704001, Program Studi Sistem Informasi di UT Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang pondasi paling penting di dunia IT, yaitu algoritma dan pemrograman. Secara sederhana itu, algoritma adalah serangkaian langkah logis untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Jadi menurut pakar Donald Kruth itu dia bilang algoritma harus memiliki karakteristik yang jelas. Ada input, menghasilkan output, dan pastinya ada batas akhirnya. Selanjutnya, agar komputer mengerti langkah-langkah ini, kita butuh bahasa pemrograman. Ada tingkat rendah seperti assembly, hingga tingkat tinggi seperti Python. Nah, jadi seperti hingga tingkat tinggi ya, seperti Python atau JavaScript yang sekarang paling banyak digunakan oleh developer di seluruh dunia. Selanjutnya, beberapa algoritma itu yang wajib kita tahu diantaranya ada bubble sort. Dia ini menggunakan urutan data ya, jadi mengurutkan data kegunaannya. Dan selanjutnya ada binary search, kegunaannya itu pencarian data terurut, dan kemudian Dijkstra, pencarian jalur terpendek. Selanjutnya di tahun 2024 ini perkembangan algoritma itu sudah sangat pesat ya, terutama di bidang mesin learning, deep learning, hingga komputasi kuantum. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menggambarkan flowchart algoritma perhitungan gaji karyawan. Ada golongan plus lembur ya. Nah, flowchart ini adalah representasi dari visual alur logika program. Nah, jadi yang pertama ini sudah saya gambarkan flowchartnya. Yang pertama, start, titik mulai ya. Alur diawali dari simbol oval di bagian atas. Kemudian yang kedua, input data dengan simbol jajar genjang. Nah, program meminta pengguna memasukkan golongan A, B, atau C, dan juga jam lemburnya. Selanjutnya, pengecekan golongan. Kita menggunakan decision atau keputusan ya. Jadi, golongan sama dengan A, jika ya, maka gaji pokoknya itu diatur sebesar 5 juta. Nah, jika tidak, maka ke golongan B. Jika memilih golongan B, maka gaji pokok diatur sebesar 6.500.000. Nah, jika memilih C, maka gaji pokok diatur sebesar 9.500.000. Nah, jika tidak ada yang sesuai, program akan menampilkan pesan golongan tidak valid. Selanjutnya yaitu penentuan presentasi lembur. Jadi, program akan mengecek jumlah jam lembur. Satu jam itu ada 30% presentasinya. Terus yang, maaf, presentasinya 30%. Selanjutnya jam lembur yang kedua itu jika iya 32%. Nah, jika tidak, maka jam lembur sama dengan 3. Nah, jika iya presentasinya itu 34%. Nah, kemudian sama halnya juga di jam lembur sama dengan 4, itu presentasinya tuh 36%, dan apabila jam lembur lebih dari sama dengan 5, maka presentasinya 38%. Nah, selanjutnya jika jam lembur 0, maka presentasinya itu adalah 0. Kemudian kalkulasi akhir itu gaji lembur dihitung dari presentasi dikali gaji pokok. Selanjutnya, total gaji ini adalah penjumlahan gaji pokok dan gaji lembur. Kemudian, outputnya tampilkan total gaji. Ini outputnya yang berbentuk jajar genjang. Untuk yang gaji lembur sama dengan presentasi kali gaji pokok, dan total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur ini masuk ke proses.
Selanjutnya selesai. Nah, yang kedua yaitu ada pseudocode. Pseudocode ini dia memiliki cara penulisan logika pemrograman menggunakan bahasa yang menyerupai bahasa manusia, namun terstruktur. Jadi, di bagian pertama ini ada programnya apa, jadi menghitung gaji karyawan ya. Kemudian deklarasinya itu ada golongan karakter dalam bentuk huruf, jam lembur dalam bentuk integer atau angka. Nah, ini ada gaji pokok, terus persen lembur, gaji lembur, total gaji. Nah, itu menggunakan bilangan real. Selanjutnya, nah, deklarasi ini bagian yang mendefinisikan jenis data ya. Jadi digunakan ya seperti huruf, jam lembur ini juga digunakan sebagai integer atau angka dan sisanya sebagai angka desimal ya, atau bilangan real. Begitu untuk deskripsinya. Jadi em, ada kata kunci jika if diikuti oleh kondisi yang harus dipenuhi dan maka menunjukkan tindakan yang diambil jika kondisi tersebut benar. Nah, else jika memberikan pilihan kondisi alternatif jika kondisi pertama tidak terpenuhi. Nah, kemudian operasi penugasannya itu gimana? Simbol panah atau tanda sama dengan ini berarti memasukkan nilai ke dalam variabel. Contoh, kita misalnya 0,30, artinya kan 30%. Artinya variabel tersebut sekarang bernilai 0,30. Nah, untuk perhitungan matematikanya bagaimana? Si Dokut ini menggunakan operasi standar seperti perkalian dan penjumlahan untuk menentukan gaji lembur dan juga total gaji. Seperti yang ini ya. Jadi gaji lembur itu dikali dan total gajinya ditambah. Nah, tampilan untuk tampilkan ini, jadi dia itu instruksi ini memerintahkan program untuk memunculkan hasil perhitungan ke layar user atau pengguna. Kemudian selesai. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.